Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi Om. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak supaya selalu tetap patuhi protokol kesehatan ya. Karena pandemi belum berakhir, tetap selalu melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 3 ya. Nah, tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia di pembelajaran 2. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 2. Untuk kelas 6 ya. Siapkan perlengkapan belajar dan pastikan buku yang digunakan menggunakan buku edisi revisi 2018. Fokus belajar kita pada pembelajaran 2 kali ini yaitu tentang matematika dan PPKN ya. Tujuan pembelajarannya kalian mampu mengidentifikasi bentuk lingkaran, nanti ada lingkaran. Kemudian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, kemudian mampu melaporkan hubungan titik pusat dengan titik pada kurva, dan manfaat lingkaran ya. Kemudian mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, contoh hak. Kemudian menulis pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti ada lagu, kalian nanti bisa nanti hafalkan, kalian bisa cari di YouTube lagu Mariam Tomang dari Tapanuli, ciptaan guru Nahum Situmorang. Oke ya, siap untuk belajar kali ini. Di pembelajaran 1 kalian telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak sekali manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu oleh adanya listrik. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sekarang ini di kamar Edo ya. Kamarnya Edo. Coba kalian amati gambar di kamar Edo berikut ini. Kalian amati alat-alat yang menggunakan listrik. Misalkan ini gambar kipas angin, kemudian ini apa? Tape recorder, lampu kamar, terus lampu belajar. Oke, bisa dijeda videonya, kemudian kalian amati. Kita lanjutkan. Ini ada tugas. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Nah, kalian tulis benda apa saja. 1, 2, 3, 4. Apa manfaat listrik untuk Edo? Silakan ditulis manfaatnya. Manfaat dari benda ini tadi, 1, 2, 3, 4 tadi, kalian tulis manfaatnya. 1, nama alatnya, manfaatnya, bagaimana. Kemudian, sekarang amatilah di sekitarmu. Di rumah ya, amati, coba tulislah manfaat listrik yang kamu temukan selain di kamar Edo tadi. Di rumahmu ada alat listrik apa saja alat-alat apa saja yang menggunakan energi listrik. Banyak sekali ya. Kemudian, apakah manfaat listrik yang kalian rasakan sama? Alatnya sama, tapi manfaatnya sama.
Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Nah, kalian tuliskan di sini. Di saat terjadi pemadaman listrik bergilir itu, apa yang kamu rasakan? Nah, kalian tuliskan di sini. Banyak sekali, banyak sekali yang menjadi masalah buat kita karena kita terbiasa menggunakan alat-alat yang menggunakan arus listrik. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Nah, jadi hak, kalian berhak. Dengan adanya listrik kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo kita belajar lebih lanjut. Perhatikan gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Nah, ini gambar 1, 2. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Nah, ini anak-anak sedang apa? Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ini gambar yang keempat. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, ini diapain ini sama teman-temannya ini? Kemudian apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nih. Orang tuanya menonton TV, bermain HP, anaknya belajar sendiri. Apakah itu sudah? Kemudian sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Nih, hak di rumah, hak di sekolah, hak di tengah masyarakat. Jadi hak itu sesuatu yang seharusnya kita peroleh atau kita dapatkan. Jadi ya, yang harus kita peroleh, itu dikatakan sebagai hak. Kalau kewajiban itu apa-apa yang harus kita lakukan atau harus kita kerjakan. Nah, kalian tuliskan di sini, hak kalian di rumah itu apa saja, hak kalian di sekolah itu apa saja, hak kalian di tengah masyarakat itu apa saja. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hak? Nah, tadi sudah Pak Guru sampaikan. Hak itu apa? Apa saja yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di tengah masyarakat? Yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi hak kita. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hal-hal tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap kita harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan yang baru. Lakukan percobaan-percobaan. Ayo mencoba, perhatikan gambar rumah hidup berikut ini. Nah, tadi sudah kalian amati. Pada gambar di atas ada bentuk yang dibatasi oleh kurva lingkaran. Umumnya kita dapat menyebutnya sebagai bentuk lingkaran. Jadi ada beberapa bentuk yang berbentuk lingkaran. Kita lanjutkan. Apa kamu menemukan bentuk lingkaran? Coba kamu lingkari bentuk yang kamu temukan. Apakah hasilmu dan temanmu sama? Nah, jadi kalian ada bentuk lingkaran apa saja yang di situ? Coba amati sekelilingmu. Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Mengapa benda-benda tersebut berbentuk lingkaran? Nah, benda namanya apa? Mengapa bentuknya lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Kalian tulis. Di rumah kalian kan biasanya ada benda-benda ya. Nah, apakah itu lingkaran? Amati bentuk berikut. Nih,
gambar lingkaran ini bukan lingkaran. Oke ya. Apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup? Jelaskan. Apa yang membentuk bentuk lingkaran dengan bentuk lainnya? Membedakan ya. Mari kita lakukan percobaan berikut. Amatilah sebuah benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran. Ukuran bendanya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya. Jiplak benda tersebut pada kertas bekas, bisa menggunakan kertas bekas. Ini contoh di sini. Ini ada tutup botol ya, kalian bentuk lingkaran ya. Kemudian gunting kertas tersebut, lipatlah lingkaran tersebut menjadi dua bagian sama besar. Dibentuk ya, seperti ini. Dilipat lagi. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Beri tanda huruf ya, A, B, C, D. Ukurlah jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, D. Nah, dari sini ke A, dari titik pusat ke B, titik pusat ke C, titik pusat ke D. Berdasarkan percobaan yang kamu lakukan, jawablah pertanyaan berikut. Berapa jarak titik pusatnya? Pasti beda-beda. Kalian kalau lingkarannya mungkin tutup botolnya lebih besar, pasti ukurannya juga akan berbeda. Apa yang dapat kamu simpulkan bagaimana jarak titik pusat dengan titik pada kurvanya? Kalian tulis jawaban kalian di sini. Kemudian ini gambarnya ya. Kita dapat menuliskan OA atau titik A atau lingkaran A ya. Ini lingkaran A atau menyebutnya dengan lingkaran A. A adalah titik pusatnya ya, titik pusat lingkaran. Berdasarkan bentuk yang sudah kamu temukan, menurutmu apa manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manfaatnya sekali akan tulis di sini. Kemudian ini yang Pak Guru sampaikan tadi. Amatilah teks lagu Maryam Tomong berikut ini. Maryam Tomong. Nyanyikan lagu Maryam Tomong bersama dengan gurumu. Kalian bisa mungkin cari videonya di YouTube ya. Judulnya Maryam Tomong dari Tapanuli. Ciptaan Guru Nahum Situmorang. Nanti dihafalkan. Jadi waktu kalian di sekolah nanti bisa menyanyikan di depan kelas. Mungkin itu pembelajaran 2 kali ini di tema 3 subtema 1. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya di pembelajaran 2.